Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan kita melihat market kembali volatil seperti yang sudah kita prediksikan di awal minggu kemarin. Saya sampaikan mulai dari hari Rabu sampai Jumat kita bakalan melihat volatilitas. Karena adanya beberapa event yang nanti akan kita bahas, dan saya juga bakalan bahas kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Namun sebelum itu, kita bakalan mulai dulu dari market cap. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 862 billion dollar atau naik sekitar 1,22%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 17.149, Ethereum 1286, BNB 296, kemudian XRP 0,4, Dogecoin 0,1, Cardano 0,31, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,92 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 6%, dan top performernya adalah Polygon Matic guys, dengan kenaikan 6,62% ke 0,92 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, Fed Chair Powell says smaller interest rate hikes could start in December. Jadi, ini adalah penyebab utama guys. Kenapa kita melihat stock market US kembali rally 3-4%. Dan juga kita melihat Bitcoin dan kawan-kawan juga start untuk kembali naik. Volatilitas kembali datang karena statement-statement dari kakek Powell. Kita langsung aja bahas gitu ya. Apa yang dia sampaikan? Ada beberapa poin di sini. Pertama, despite some promising developments, we have a long way to go in restoring price stability. Jadi, dia mengatakan walaupun kita melihat kemarin data CPI itu menurun secara mengejutkan gitu ya, lebih dalam daripada yang diperkirakan, tapi kita masih mempunyai jalan yang panjang untuk menemukan kestabilan harga. Atau intinya, masih mempunyai jalan yang panjang untuk menuju target mereka inflasi di angka 2%. Kemudian, ini adalah statement yang sangat-sangat penting. Thus, it makes sense to moderate the pace of our rate increases as we approach the level of restraint that will be sufficient to bring inflation down, he added. The time for moderating the pace of rate increases may come as soon as this December meeting. Jadi ini adalah satu statement utama yang menyebabkan market kembali menggila guys. Oke, jadi kakek Powell menyampaikan bahwa sekarang udah cukup make sense gitu ya untuk berpikiran untuk start moderasi kenaikan suku bunga mereka. Dan kemungkinan ini akan mereka lakukan secepat-cepatnya bulan Desember. Moderasi itu artinya apa guys? Artinya, kalau misalnya kita melihat beberapa pertemuan terakhir mereka menaikkan suku bunga rata-rata 0,75%, maka menurut mereka sudah cukup make sense di bulan Desember nanti mereka akan naikkannya tidak lagi 0,75, tapi 0,5%. Ini bukan berarti mereka tidak menaikkan ya guys. Mereka tetap menaikkan, tapi tidak seagresif yang sebelum-sebelumnya. Oke, dan ini ditangkap baik oleh market gitu. Dan beberapa poin lainnya yang disampaikan juga, tadi saya sempat nonton full videonya gitu ya, jadi saya bisa sampaikan, mungkin teman-teman yang ada nonton juga udah tahu gitu ya, bahwa dia menyampaikan, walaupun kita melihat data CPI kemarin itu menurun cukup drastis 0,5%, tapi itu cuma data 1 bulan saja guys. Kita nggak bisa jadikan itu sebagai sebuah patokan. Karena takutnya bulan-bulan ke depannya kita kembali melihat peningkatan. Jadi, kakek Powell menyampaikan bahwa sampai sekarang mereka belum berpikiran untuk stop kenaikan suku bunga, tapi mereka berpikiran untuk tidak terlalu agresif. Oke, mereka akan tetap menaikkan suku bunga beberapa kali lagi sampai mereka bisa melihat bukti yang jelas bahwa data CPI atau inflasi itu sudah menurun secara signifikan dan konsisten. Tidak hanya data 1 bulan, 2 bulan, kemudian kembali naik. Mereka maunya konsisten penurunannya, hingga mungkin mendekati target mereka, baru di sana mungkin mereka akan start untuk berpikiran untuk tidak lagi menaikkan suku bunga. Oke, jadi itu yang perlu kalian ketahui guys. Sehingga market merasa bahwa harusnya Fed udah sedikit lebih ke arah dovish sekarang.
tidak terlalu hawkish lagi. Sehingga kita melihat stock market kembali rally kencang, dan juga Bitcoin dan kawan-kawan juga ikutan ketarik ke atas. Jadi itu adalah yang pertama. Namun, kalian jangan sampai lupa guys, bahwa volatilitas belum akan selesai. Kenapa? Karena setelah tadi dini hari kita melihat Chair Powell speech, kemudian semalam kita juga melihat data GDP dari Amerika Serikat. Malam hari ini kita juga akan melihat data Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index. Yang pada intinya adalah tingkat inflasi jika kita mengeluarkan makanan dan energi. Nah, kenapa ini juga signifikan? Karena ini juga adalah data yang dimention tadi oleh Kakek Powell sebagai salah satu indikator yang mereka pakai. Kata mereka, Core PCE itu lebih akurat dalam memprediksi tingkat inflasi di masa yang akan datang. Sehingga kalau misalnya kita juga melihat gitu, ada penurunan yang lebih signifikan daripada yang diperkirakan, ini kan forecast-nya atau prediksinya itu menurun 0,1% dari yang awalnya 5,1 menjadi 5%. Nah, kalau misalnya kita melihat data malam ini keluar mungkin di 4,9 atau 4,8 alias penurunannya lebih signifikan daripada yang diperkirakan, maka saya juga bisa melihat market kembali bereaksi secara positif. Tidak sampai di situ. Volatilitas masih akan berlanjut sampai besok Jumat. Kenapa? Besok kita juga akan melihat NFP sekaligus unemployment rate atau tingkat pengangguran dari Amerika Serikat yang tentunya juga dijadikan salah satu data yang dijadikan indikator oleh The Fed untuk menentukan kebijakan moneter berikutnya. Sebenarnya The Fed menyatakan mereka pengen melihat tingkat pengangguran Amerika itu naik lebih tinggi gitu. Untuk sekarang mereka masih melihat labor marketnya masih sangat kuat gitu ya. Masih banyak kok yang nyari-nyari pekerja katanya. Dan itu mengkhawatirkan mereka. Mereka maunya itu ya lebih balance gitu. Alias pada intinya mereka pengen melihat tingkat pengangguran di Amerika itu terus-menerus meningkat. Sampai ke angka yang mungkin lebih balance. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat unemployment rate nanti juga mungkin naik ke 3,8 atau 3,9, ini juga sama. Kita akan kembali melihat market bereaksi secara positif. Tapi sebaliknya ya guys, kalau misalnya kita melihat forecast-nya di sini 3,7 tapi kenyataannya kita menurun ke 3,6 atau 3,5, itu bisa menjadi memicu reaksi negatif dari market. Dan ini sudah saya sampaikan juga di video awal minggu kemarin guys. Kalau kita melihat ada perpaduan antara penurunan Core PCE Price Index lebih signifikan daripada yang diperkirakan plus tingkat pengangguran atau unemployment rate naik dari 3,7%, mau 3,8 atau 3,9 sama aja. Kalau kita melihat kedua hal tersebut terjadi, maka kemungkinan kita bakal melihat market bereaksi ke arah yang positif. Oke? Jadi jangan sampai terlena guys, volatilitas belum akan selesai hari ini. Oke, kita masih akan melihat volatilitas sampai besok malam. So, untuk teman-teman yang traders wajib aware akan hal tersebut. Berikutnya, kita sekarang lebih fokus ke Bitcoin ya guys. Dan ini ada sebuah indikator yang menurut saya cukup menarik, OBV. Dan dinyatakan di sini, setiap kali OBV itu mendapatkan divergence dari harga Bitcoin, OBV itu yang warna kuning di sini ya guys. Biasanya itu harga Bitcoin bakalan ngejar ke OBV-nya. Oke? Dan kalau misalnya kalian perhatikan, ini datanya dari tahun 2018. Nah, kita mulai dari sini guys. Ketika kita mencapai top bull market pada tahun 2018, kemudian kita melihat OBV itu justru di bawah harga Bitcoin, yang menunjukkan bahwa ini overvalue. Oke, sehingga kita melihat harga kembali drop dan kita masuk ke bear market. Oke, jadi harga Bitcoin mengejar ke OBV-nya di sini. Kita menyentuh kembali ke OBV. Kemudian kita drop dan memasuki fase kapitulasi. Dan di sini kita melihat hal yang sebaliknya, di mana OBV berada di atas harga Bitcoin. Yang artinya kita bisa kategorikan ini sebagai undervalue harganya. Sehingga kita melihat Bitcoin kembali mengejar dan menyentuh ke OBV-nya lagi di sini. Jadi setiap kali ada celah di sini, itu biasanya OBV-nya bakal ngejar ke sana. Oke, sama seperti yang terjadi di sini. Ini celahnya sangat besar, guys. Sehingga kita melihat harga juga meningkat drastis di sini. Sampai pada akhirnya OBV sudah start berada di bawah harga Bitcoin lagi. Ini berarti sudah menunjukkan bahwa kita sedikit overvalue. Dan kita kemudian drop. Di sini juga sama, kita kemudian drop. Di sini juga sama, kita kemudian drop. Dan kali ini, kita mulai melihat juga celahnya mulai membesar lagi, guys. Tapi membesarnya ke arah bull gitu. Artinya kalau misalnya kita lihat secara indikator OBV ini menunjukkan bahwa Bitcoin sekarang dalam keadaan yang undervalue. Oke.
Tapi indikator ini tidak kalian pakai untuk short term trade ya guys. Ini hanya untuk kalian jadikan patokan mid term sampai long term. Oke, lebih prefer tentunya long term. Artinya kalau misalnya kalian mempercayai indikator ini bahwa setiap kali kita melihat ada celah yang cukup besar di sini, biasanya harga akan langsung ngejar ke sana, maka harusnya di sini adalah saat-saat yang baik untuk start melakukan akumulasi. Gitu ya. Sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang masih belum tahu, Bybit lagi ngadakan banyak sekali event dan kalian bisa memanfaatkan event-event tersebut untuk mendapatkan uang-uang gratis. Kemarin kita sudah bahas soal di mana mereka ada event, kalian bisa dapatkan hadiah undian tapi persentase kemenangannya 100%. Dan kalian bisa cek video kemarin cara ikutannya gimana. Dan mereka juga lagi adakan event untuk memeriahkan Piala Dunia. Kalau misalnya teman-teman yang senang Piala Dunia gitu ya, di sini juga ada eventnya. Total hadiahnya sampai 7,5 miliar rupiah. Kalau misalnya teman-teman hobi untuk prediksi-prediksi, nah kalian bisa lakukan di sini. Oke, siapa tahu nanti kalian menjadi salah satu pemenangnya, ya kan? Dan untuk dapat tiketnya, untuk bisa melakukan prediksi, kalian cukup melakukan beberapa hal di sini. Kalian bisa lakukan perdagangan derivatif gitu ya, sampai minimal volumenya 30.000 USDT, kalian dapat satu tiket. Oke, perdagangan opsi kalian juga bisa lakukan sampai 15.000 USDC, dapat satu tiket. Kemudian trade produk Bybit yang lain seperti pasar NFT, bot perdagangan, atau platform copy trading, kemudian kalian dapat satu tiket lagi. Undang teman, kalian juga dapat satu tiket lagi. Mereka juga ada undian berhadiah NFT, 1000 NFT yang bisa kalian menangkan. Jadi kalau misalnya kalian belum punya account Bybit, kalian bisa aja langsung klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen langsung mulai dari 1 hour chart langsung guys. Oke? So, untuk teman-teman yang kemarin ada nonton video saya, harusnya sudah tahu ya bahwa saya sampaikan guys. Kita kemungkinan besar bakalan menuju dulu ke sekitaran area 16.700 sampai 16.600 di sini. Dan dari sana kita kemungkinan akan at least ngeretes ke area 17.000. Jadi kita sekarang sudah persis ya melakukan hal tersebut guys. Oke? Jadi kita ada mendapatkan koreksi dan kemudian kita sekarang jebol di atas 17.000. Nah, yang perlu dilakukan oleh Bitcoin berikutnya, kalau memang kita mau maintain untuk rally ini adalah saya pengen melihat Bitcoin untuk push sekali lagi ke atas. Kemudian kita konsolidasi di sekitaran area di sini. Oke. Dan dari sini, ini adalah peluang bagi orang-orang yang belum sempat masuk mungkin di sekitaran sini atau di sekitaran sini untuk kembali mendapatkan semacam buy setup. Menargetkan minimal ke sekitaran area 18.000. Gitu ya. Tetapi untuk sekarang bukan waktu yang tepat. Kenapa? Karena pertama tentunya kalian mendapatkan adanya indikasi bearish divergence. Oke? Sini. Yang kedua, kita juga melihat kenaikan yang terjadi di sini. Oke, sudah start juga sepertinya kehilangan momentum. So, kalaupun kita naik sekali lagi, menurut saya ini hanya akan menjadi push terakhir sebelum pada akhirnya kita akan terkonsolidasi. Nah, pergerakan berikutnya di sini akan sangat menentukan, guys. Kalau misalnya yang kita lihat berikutnya adalah sebuah konsolidasi, alias kita melihat ada bullish continuation pattern dari sini, maka ini akan menjadi sebuah berita baik untuk para bulls, gitu ya. Tapi, ini ada tapinya nih, guys. Karena kalian perlu ingat ya, masih akan ada beberapa event ekonomi, data ekonomi penting yang bakalan dirilis hari ini dan juga besok. Dan itu bisa jadi membuat market menggila lagi. Tapi menggilanya bisa ke atas atau ke bawah. Kita nggak tahu sesuai dengan nanti data yang keluar seperti apa. Tapi kalau kita berbicara pure secara price action, kalau pada kenyataannya kita tidak mampu maintain lagi di atas area 17.000 di sini, oke, dan kemudian kita justru drop dari sini, oke, maka kita bisa consider breakout yang terjadi di sini adalah sebuah fake out. Oke, dan kalau itu yang terjadi dan kita kemudian misalnya nih melakukan breakdown dari trendline yang tercipta di sini, maka ini justru bisa dimanfaatkan sebagai sebuah short setup. Oke, jadi ini yang sedang saya pantau sekarang, kedua setup yang sedang saya pantau. Untuk trade yang sudah saya open dari kurang lebih sekitaran area di sini, itu sebagian besarnya sudah saya take profit guys. Cuman sisanya lagi masih saya open. Masih floating gitu ya. Kenapa? Karena tentunya masih ada chance bagi kita untuk meneruskan rally apabila kita melihat ada konsolidasi di atas area 17.000 di sini. Jadi
pergerakan berikutnya tergantung ya nanti dengan apa yang market kasih ke kita guys. Ya mudah-mudahan senario pertama di mana kita kembali mendapatkan satu push terakhir ke atas, kemudian kita konsolidasi, dan di sini akan menjadi peluang bagi kalian yang pengen mendapatkan buy setup untuk kembali masuk. Tapi kalau sebaliknya, sekali lagi, kalau kita mampu breakdown di bawah 17.000 dan kemudian break dari trendan lagi, itu adalah menurut saya chance untuk justru melakukan short. Karena kedua setup ini menurut saya sama-sama memiliki risk and reward yang baik guys. Antara kalau misalnya kalian melihat ada konsolidasi di sini, ini juga adalah trade yang harusnya RR-nya bakalan cukup baik. Kalian masuk di sini cukup memproteksi diri kalian mungkin di bawah area di sini. Ini adalah resiko kalian segini, rewardnya segini. Jadi ini kurang lebih mungkin 2,5 banding 1 risk and rewardnya. Sama juga kalau misalnya short setup yang tadi saya jelaskan, kalau misalnya kita breakdown dari trendan di sini, oke? Dan kalian masuk, katakanlah kalian proteksi diri kalian di sini, ini adalah resiko kalian gitu kan. Rewardnya itu kalian bisa nargetkan minimal ke sekitaran area 15.800-an. Jadi ini secara RR juga akan memadai gitu. Jadi untuk sekarang, untuk teman-teman yang belum sempat masuk, ya udah ditunggu dulu aja salah satu dari kedua senario yang tadi saya sebutkan terjadi, dan itu bisa menjadi peluang bagi kalian untuk kembali masuk ke market. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.